Halo semua, apa kabar? Aku kali ini mau bikin corn dog, cemilan ala Korea gitu ya, yang sering kita lihat di acara-acara mukbang gitu. Nah, sekarang kan udah banyak nih anak sekolah kayak udah mulai libur, jadi butuh asupan cemilan yang lebih banyak. Nah, aku mau bikin corn dog karena ternyata caranya gampang banget. Ini aku udah siapin. Tuh, udah ditusuk-tusuk gini. Sosis sama mozzarella ya. Aku pakai sosis yang kecil kebetulan karena biasanya orang-orang tuh pakai sosis standar terus dipotong jadi dua. Nah, aku pilih pakai si sosis mini supaya nggak perlu potong-potong lagi. Terus setengahnya lagi ini potongan mozzarella. Usahakan potongan dan tebalnya itu sama kayak si sosisnya ini ya. Nah, yang mau isinya full mozzarella nggak masalah, mau full sosis juga boleh. Jadi silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini aku pakai sosisnya Kanzler. Ini udah aku tusuk pakai tusukan sate. Ini tusukan satenya udah aku potong ya, jadi panjangnya udah nggak seperti yang normal, udah aku potong supaya lebih sesuai. Aku potong sekitar 4 cm gitu, aku potek aja di ujungnya. Nah, ini simpan dulu aja di kulkas supaya si mozzarellanya nggak lembek, baru kita proses si adonan tepungnya. Ini bahan-bahannya sederhana. Pertama ada 240 gram tepung protein sedang yang saya pakai. Terus ada 45 gram gula pasir sama 1/4 sendok teh garam biar balance rasanya, jadi ada gula ada garam. Terus kita aduk rata begini bahan keringnya supaya lebih mudah nanti. Udah, asal aja. Habis itu kita tuang bahan cairnya. Di sini ada 1 butir telur, dan 250 ml susu cair. Kita tuang aja semua. Terus kita aduk lagi ya. Ya, kita aduk menggunakan whisker. Gunakan whisker ya, jangan pakai spatula karena kalau pakai spatula tuh nanti susah bikin si adonannya tuh tercampur rata. Ini adonannya tuh kayaknya kelihatannya kok susah ya, gerindil-gerindil gitu, terus rada berat. Emang seperti itu teksturnya, jadi lebih ke kayak kental banget gitu ya, bukan yang tekstur adonan tepung cair kayak kita bikin pisang goreng, enggak. Ini lebih kental lagi karena kita mau nih nanti adonan si tepungnya ini nempel ke si isian sosis sama mozzarella tadi supaya tebal. Kalau encer kan dia pasti tipis kan terbalutnya gitu, jadi emang ini tebal, jadi emang rada kita gini-gini aja nih biar cepet halusnya, nanti lama-lama dia mulus juga kok. Nah, seperti ini udah halus kan ya adonannya, tuh kelihatan udah nggak bergerindil lagi. Nah, ini teksturnya kira-kira seperti ini, emang kental gitu ya. Nah, ini udah siap kita pakai. Sebelum itu kita tuang adonan tepung tadi ke dalam gelas supaya nanti kita celupin si isian sosis dan mozzarellanya tadi lebih mudah ya. Nah, ini kita tuang sampai memenuhi 3/4 gelas. Jangan terlalu penuh karena nanti bisa luber-luber, karena pas kita nyelup nanti kan adonannya pasti akan naik tuh. Nah, jadi jangan terlalu penuh, sisakan sedikit ruang. Nah, kira-kira segini aja udah cukup. Tuh, masih ada ruang ya di sini. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang kita ambil 1 tusuk, kita celup seperti ini. Terus diputar-putar supaya si tepungnya benar-benar nempel. Kayak gini, celup-celup sambil diputar. Terus angkat. Nih,
diputar-putar begini supaya nggak ada yang netes. Pindahin ke breadcrumbs, guling-gulingkan begini dulu. Terus kita balur begini, tekan pelan-pelan, pastikan semua bagian itu tertutupi sama adonan dan si breadcrumbs, karena kalau enggak nanti si adonan si mozzarellanya bisa pecah keluar-keluar, jadi nanti hasilnya kopong. Nah kita nggak mau dong ya, udah pakai mozzarella dia keluar pas digoreng. Jadi ini bener-bener pastikan semua bagian itu tertutup rata. Misalkan ada yang bolong, wah bolong nih di bagian sini misalkan, nggak apa-apa, nanti tambal aja sama si adonannya lagi, terus kita gulingkan lagi ke sini. Pokoknya pastikan semua bagian ini itu rata sama adonan dan breadcrumbs untuk menghindari pecah di saat kita goreng. Ini apinya udah kita panasin, sekarang kita goreng si corn dognya dengan api kecil sedang aja. Nih, satu-satu. Goreng nggak usah terlalu banyak supaya nanti hasilnya crispy. Nah ini kenapa tadi saya gunting si tusukan satenya supaya muat pas digoreng. Kalau kita nggak gunting nanti terlalu panjang, jadi nanti kita susah gorengnya gitu. Nah ini kita tunggu sampai dia coklat keemasan. Kalau udah matang kita tiriskan.